Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem dan informasi. Sistem menurut Gordon B. Davis, seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Dan menurut Raymond McLeod, sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Karakteristik sistem dibagi menjadi 8, yaitu komponen. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerjasama membentuk satu kesatuan. Selanjutnya adalah lingkungan luar atau environment, yaitu daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Selanjutnya adalah batasan atau boundary. Apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Selanjutnya adalah interface, media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Selanjutnya adalah input. Input adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Yang selanjutnya adalah proses, bagian memproses masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan. Dan selanjutnya adalah output, hasil dari energi yang diolah oleh sistem. Dan yang terakhir dari karakteristik sistem adalah sasaran atau tujuan, goal. Kalau sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sekarang adalah klasifikasi sistem. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide yang tidak tampak secara fisik. Contohnya sistem teologia. Yang kedua adalah sistem fisik, merupakan sistem yang ada secara fisik. Contohnya sistem komputer, sistem akuntansi, sistem produksi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sistem alamiah, sistem yang terjadi melalui proses alam. Contohnya adalah sistem matahari, sistem luar angkasa, sistem reproduksi, dan lain-lain. Yang keempat adalah sistem buatan manusia, sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin disebut human machine system. Contohnya adalah sistem informasi. Sistem tertentu atau deterministik sistem beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Contohnya sistem komputer. Sistem tak tentu atau probabilistik system, sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Selanjutnya adalah sistem tertutup atau closed system, sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan sistem luarnya. Dan yang terakhir adalah sistem terbuka atau open system, sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan. Konsep dasar informasi terdiri dari kumpulan fakta, kumpulan angka, kumpulan huruf, dan belum diolah. Kualitas informasi dibagi menjadi 3, yaitu akurat, relevan, dan tepat waktu. Analisa karakteristik sistem informasi pengolahan data pasien pada rumah sakit. Yang pertama adalah komponen, yang terdiri dari dokter, pasien, administrasi, apoteker, petugas, dan lain-lain. Yang kedua adalah lingkungan luar, yang terdiri dari apoteker, pihak penjamin. Yang ketiga adalah batasan, untuk pembayaran tunai atau cash, dan status rawat jalan dan rawat inap. Yang keempat adalah interface,
yang terdiri dari pendaftaran, kartu pasien, kartu rekam medik, dokter, dan resep. Yang kelima adalah input, yang terdiri dari kartu pasien, kartu rekam medik. Yang keenam adalah proses, yaitu untuk melakukan proses pendaftaran sampai dengan pelaporan. Yang ketujuh adalah output, yang terdiri dari resep, kwitansi, laporan pasien, laporan pembayaran. Yang ke-8 adalah goal, yaitu agar pengolahan data pasien menjadi lebih baik dalam hal informasi yang akurat dan cepat. Terima kasih telah menonton video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.